Terbongkar sudah pertemuan rahasia Jokowi dan Prabowo yang diinisiasi oleh Jokowi. Ternyata banyak pakar memprediksi bahwa Jokowi minta perlindungan kepada Presiden Prabowo, baik terkait ijazah palsu, pemakzulan, dan kasus korupsi menantunya. Untuk lebih jelas, kita simak video berikut ini. Jokowi semacam meminta suaka politik lah, imunitas politik kepada Prabowo yang akhir-akhir ini semakin terdesak. Saat ini sudah terjadi operasi garis dalam dilakukan oleh Jokowi dengan geng solonya ke dalam kekuasaan pemerintahan Prabowo agar mendesain pertemuan ini untuk kepentingan Jokowi. Kemudian datang terus dengan gayanya didramatisir, cium tangan segala macam, ya kan? Sehingga terkesan bahwa kedatangan Abu Bakar Basir sebuah dukungan atau ada sandaran kultural yang diberikan kepada Jokowi. Jelas ini rekayasa. Jokowi melakukan kebohongan-kebohongan publik loh, ini kan ya, semacam ulama trafficking. Dia menjual ulama, kemudian difabrikasilah pertemuan itu seakan-akan kedatangan Abu Bakar Basir semacam bentuk support kepada Jokowi. Masuk lagi di dalam pembicaraan publik, mulai dari mengusulkan supaya Gibran dan Presiden Prabowo jadi paket ke depan di 2009, nanti orang menganggap ngapain itu Pak Prabowo aja 1 tahun aja masih mau dievaluasi, apalah bagaimana mungkin tiba-tiba Gibran harus dipastikan mendampingi Prabowo di 2029, kan itu konyol tuh. Walaupun ide itu konyol, tapi dalam kekonyolan usulan Pak Jokowi itu terbaca kegelisahan dia, karena tetap dia menginginkan bahwa reputasi dia sebagai pemimpin Indonesia, presiden 10 tahun itu tidak dibatalkan oleh satu keputusan pengadilan nanti, apakah tentang dia atau tentang anaknya Pak Gibran. Kan kita mau dudukkan itu sebagai analisis yang dingin aja tuh, tanpa upaya untuk mengungkit-ungkit hal-hal yang buruk. Misalnya orang langsung menganggap bahwa usulan dua periode itu udah buruk juga karena belum apa-apa. Pak Prabowo masih mengevaluasi makan siang bergizi, sementara kesulitan ekonomi masih menekan, menjadi isu yang menekan publik setiap hari. Tiba-tiba ada mantan presiden yang anaknya adalah wakil presiden menginginkan pasangan Prabowo dan Gibran itu sampai 2009 di periode kedua 2029 dan seterusnya tuh. Jadi memang tanpa sadar sebetulnya Presiden Jokowi memperlihatkan ketakutan dia, kalau bukan kegelisahan bahwa dia kalau bukan dijamin oleh anaknya sendiri pasti akan ada di dalam kepungan politik di masa yang akan datang. Atau diomongin pertemuan itu 2 jam, kalau kita tahu kan Presiden itu waktunya sangat amat padat sebetulnya. Tidak banyak waktu longgar dari seorang presiden kalau presiden itu bekerja dengan serius. Tapi ini ada waktu 2 jam yang diberikan untuk Pak Jokowi bertemu dengan beliau di Kartanegara, dan dua belah pihak tidak menjelaskan apa-apa dari pertemuan yang ada pasca selesai pertemuan tersebut. Biasanya kan Pak Jokowi ini orang yang ramah memberikan pernyataan segala macam, dan orang sekarang bertanya-tanya apa yang dibicarakan, apakah memang benar masalah bangsa ataukah masalah kepentingan politik pribadi atau kepentingan politik kelompok. Kita melihat ini nuansanya lebih kental kepada kepentingan politik kelompok dan bukan bicara bangsa, karena kalau kita mengikuti sejarah Pak Jokowi setelah pasca menjabat sebagai presiden dan sekarang tidak lagi, saya belum menemukan statement-statement Pak Jokowi itu yang terkait dengan urusan-urusan kebangsaan, tetapi lebih banyak berkomentar tentang urusan-urusan yang menyangkut dirinya, menyangkut Gibran, menyangkut Kaisang. Apa sini makin jelas apa tujuan segala aktivitas Jokowi akhir-akhir ini. Tadi sudah dengar sendiri, sudah ada sekelompok orang yang diminta buat relawan agar Gibran bisa running RI 1. Coba siapa mau ngebantah kenyataan ini? Maka kenapa kalian berdua itu dari tadi tidak mengakui saja? Kalau saya akan mengatakan, oh iya betul, Jokowi Prabowo itu bertemu untuk membahas tentang kelanjutan politik mereka berdua dan politik bangsa ke depan. Kenapa harus dibantah-bantah bahwa tidak ada politik? Kalimat pertama saya tadi, dari tadi kan berkata kebangsaan, pertemuan 2 teman, tokoh bangsa segala macam. Kalian itu terlalu takut menjadi politisi. Kelihatannya Pak Jokowi itu inline mencari semacam dukungan supaya isu yang menyangkut keluarganya dia itu, dinasinya dia itu sedikit direndam. Tapi tidak mungkin direndam karena itu adalah isu publik, udah jadi mainan sebetulnya di dalam sensasi untuk menghasilkan keterangan apa sebetulnya
dikehendaki oleh Jokowi dengan Gibran, atau sebaliknya apa yang dikehendaki Gibran untuk melindungi ayahnya tuh di dalam periode berikutnya kalau Gibran yang jadi presiden misalnya tuh. Oleh karena itulah Pak Jokowi mendatangi Pak Prabowo, mungkin maksudnya menenangkan massa. Mungkin kalau kita menjelaskan dengan pertemuan itu, Pak Jokowi mengatakan, kalian yang dukung saya tenang, ya jangan lagi ada protes-protes terhadap Pak Prabowo. Nah, itulah makanya demi stabilitas politik itu tadi. Itu yang dimaksud. Maka kalau sekiranya tetap dibuat di berjarak, mana tahu ini protes muncul justru datangnya dari pendukung Pak Jokowi. Nah, sebelum itu muncul, makanya Pak Jokowi ketemu Pak Prabowo. Nah, apakah ada implikasinya? Kita tanya lagi kepada Bung Freddy. Setelah Pak Jokowi ketemu dengan Pak Prabowo, apakah mereka yang protes itu sekarang sudah nggak protes lagi atau bagaimana? Kan kira-kira gitu. Bung Ferdinand. Ya, saya agak jadi lucu melihat teman saya berdua ini, Bung Faldo sama Bung Freddy ini. Di mana Bang lucunya? Ada kontradiksi sikap. Pertama, mereka ini dari tadi selalu mau menolak bahwa pertemuan itu bukan pertemuan politik. Jokowi minta perlindungan Prabowo. Tujuan mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi menemui Presiden Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta pada hari Selasa, diduga untuk meminta perlindungan atas kasus yang membelitnya dan keluarganya. Demikian pandangan pengamat politik Citra Institut Efriza kepada Remol pada hari Minggu. Selain itu, kata Efriza, ada pula persoalan ijazah Wapres Gibran yang sedang berproses di PN Jakarta Pusat. Belum dorongan publik agar KPK memeriksa Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution terkait kasus korupsi. Magister Ilmu Politik Universitas Nasional yaitu menduga Jokowi sedang meminta bantuan Presiden Prabowo agar terbatas dari kasus-kasus hukum, apalagi saat ini senter tuntutan yang kepada pemerintahan Presiden Prabowo agar mengadili Jokowi dan keluarganya sampai tuntas agar supremasi hukum dapat ditegakkan.